Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Soyhatun Nafsiyah. Kami perwakilan dari PDA Sidoarjo. Kali ini kami akan membawakan tema peran wanita dalam mewujudkan khairu ummah, masyarakat yang berkemajuan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang merahmati kita iman dan Islam. Sampai hari ini Allah meridho kepada kita untuk tetap istiqomah beribadah kepadanya, dan kita berharap Allah menjadikan akhir hidup kita nanti husnul khotimah. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW dengan uswah hasanah yang beliau ajarkan kepada kita. Semoga Allah menjadikan kita mampu menapai sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita, sehingga Allah ridha menjadikan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil hisab kelak. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, dalam surah Al-Quran Ali Imran ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai umat Islam mempunyai kewajiban untuk memberikan pemahaman, memberikan ilmu tentang ajaran Islam kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya kepada keluarga kita dan kepada masyarakat di sekitar kita. Anak-anak kita didik menjadi orang yang mampu, menjadi orang yang bermanfaat, yang untuk agama dan orang-orang di sekitarnya. Dalam hadis ini, dalam Al-Quran yang sudah saya sebutkan tadi di dalam surah Ali Imran ayat 104, dalil ini sudah menjelaskan dengan sangat detail bahwa wal takum minkum, jadilah di antara kalian ummatan yad'una ilal khair, segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, dan yang menyeru kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Kita dengan dalil ini harus punya kemauan yang kuat, harus mempersiapkan diri untuk mau berdakwah. Karena apa kita harus mau? Karena Allah di ujung ayat ini mengatakan, wa ulaika humul muflihun. Allah akan menempatkan kita bersama orang-orang yang beruntung. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kewajiban dakwah bukan hanya milik tugas laki-laki saja. Kita sebagai wanita juga mempunyai peran yang penting untuk menegakkan dakwah tersebut. Karena apa? Karena kita ingat, di masa pertama kali sejarah Islam turunnya dakwah berada, Rasulullah SAW ketika beliau menerima wahyu pertama tentang dakwah, beliau merasa gelisah, beliau merasa ketakutan, karena bunyi ayat tersebut adalah kum fa'angzir, bangun wahai Muhammad, fa'angzir, ayo bangun, berikan peringatan, berdakwalah kamu. Rasulullah merasa gelisah. Namun datang seorang wanita dengan kelembutan hatinya, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an. Beliau adalah istri Rasulullah SAW. Dengan kesabarannya, dengan kelembutan hatinya, beliau menenangkan hati Rasulullah. Dia memberikan motivasi kepada Rasulullah SAW, memberi dukungan yang penuh atas pengorbanan dakwah Rasulullah SAW. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu pada saat dakwah Islam jahriyah sudah ditegakkan, rumah Ibunda Khadijah tidak pernah sepi. Tidak pernah sepi karena apa? Karena sahabat selalu datang silih berganti untuk apa? Mendapatkan ilmu, untuk mencari ilmu dari Rasulullah SAW. Oleh karenanya Ibunda Khadijah mendapatkan jaminan, wahai Khadijah, engkau akan dibuatkan rumah oleh Allah di surga, rumah yang sepi. Agar apa? Untuk menggantikan rumahmu yang ada di dunia. Masya Allah, sampai saat ini kita mencium baunya sunnah. Karena apa? Karena pengorbanan dari Rasulullah dan juga pengorbanan dari Ibunda Khadijah radhiyallahu an. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, di zaman fitnah sekarang ini, dakwah tidak harus ada di atas panggung. Dakwah tidak harus ada di balik mimbar. Tidak perlu kita berdakwah harus menunggu orang banyak. Cukup kita berdakwah dengan apa yang kita mampu.
sebagaimana Khadijah. Beliau memang tidak pernah menyampaikan, tapi dakwah beliau adalah dengan memfasilitasi. Dakwah beliau dengan apa? Mendukung orang-orang yang berdakwah, yaitu suaminya Rasulullah SAW. Kita ingat sahabat, pendengar yang dimuliakan oleh Allah, seorang sahabiah Aisyah radhiyallahu an. Kita tahu beliau dikenal dengan kecerdasannya. Dia istri Rasulullah SAW yang paling muda, tapi dia punya kecerdasan yang luar biasa. Dia disebut sebagai maroji. Dia disebut sebagai orang yang selalu menyelesaikan masalah-masalah ketika Rasulullah sudah tiada. Dan kita tahu Aisyah radhiyallahu an banyak meriwayatkan berbagai macam hadis. Dan semua hadis beliau sihah. Karena apa? Karena memang beliau ada di samping Rasulullah. Dia bersama Rasulullah SAW. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya, ketika kita mempunyai ilmu sedikit atau banyak, sampaikan ilmu itu kepada orang lain. Terlebih ilmu itu juga bermanfaat untuk orang lain. Ilmu itu untuk kemaslahatan umat, sampaikan kepada mereka. Karena jelas dalam hadis dikatakan, man dalla ala khairin falahu mislu ajrun fa'ilihi, rawahu Muslim. Maka siapa saja yang menyampaikan kebenaran kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan balasan serupa sebagaimana orang itu melakukannya, rawahu Muslim. Pendengarnya dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana ketika ada satu pertanyaan, ketika seorang wanita berperan dan beraktivitas di luar rumah, apakah dia tidak menyalahi salah satu ayat di dalam surah Al-Ahzab ayat 33, di mana di situ dikatakan waqarna fi buyutikun, wahai wanita, tetaplah kamu di rumahmu. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pendapat ini menurut Imam Al-Qurtubi dikatakan memang benar. Ayat ini menuju kepada istri-istri Rasulullah SAW. Larangan ini tertuju kepada istri-istri Rasulullah SAW, tapi bukan hanya kepada beliau, tapi kepada wanita muslimah seluruhnya. Berbeda dengan Ibnu Katsir, di dalam kitab Al-Quranul Azim, beliau mengatakan bahwa larangan ini memang secara khusus ditujukan kepada istri Rasulullah SAW. Namun secara umum, wanita muslimah seluruhnya juga terkena larangan ini. Hanya saja ketika seorang wanita keluar dengan kemaslahatan umat, dia keluar untuk kemaslahatan dirinya selama tidak menyalahi syariat, maka itu diperbolehkan dalam agama. Nah, kita tahu pendapat mufassirin berbeda satu sama lain. Itu karena apa? Karena mereka ada yang memahaminya, mereka menjelaskannya ayah bil hadis. Dan tafsir Ibnu Katsir, ya, beliau Ibnu Katsir menjelaskannya karena hadis. Kita tahu dari berbagai macam hadis, kita mengenal Asma binti Abu Bakar, Sirah Nabawi. Beliau menjelaskan kepada kita bahwa Asma binti Abu Bakar berperan penting dalam hijrah Rasulullah SAW. Beliau yang membantu Rasulullah, mengirim makanan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak menghalangi itu semuanya. Ada satu mujahidah bernama Rufaidah. Beliau adalah perawat para mujahidin di saat Rasulullah sedang berjuang bersama-sama. Tetapi Rufaidah saat itu ketika melihat di kemahnya ada beberapa orang kafir yang datang, mujahidah mengambil tombak dan mujahidah membunuh 6 orang kafir yang saat itu sedang menyelinap. Wahai para wanita, jangan pernah merasa ragu untuk berdakwah. Kita semua mempunyai kewajiban yang sama untuk terus berdakwah, karena dakwah itu sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang bisa kita lakukan dalam dakwah, lakukanlah, karena itu adalah yang terbaik untuk kita semuanya. Barakallahu lakum, astagfu minkum. Semoga Allah menjadikan kita golongan orang-orang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.